Hi, welcome to our channel BND Talk Zone. We talk, we learn. Di episode yang pertama ini gue Bengs Maulana dan juga Dewi. akan membahas tentang seputaran MC Wedding. Ini adalah MC playlist Wedding. yang pertama kita. Playlist yang pertama kita. Tentunya MC Wedding ini sangat-sangat luas dan banyak sekali yang akan kita bahas. Yes. Makanya oleh karena itu kita akan bagi beberapa episode. Beberapa episode. Ya. Mudah-mudahan bagi kamu semua episode-episode mengenai MC Wedding ini dapat bermanfaat untuk kamu semua Iya ya. dong, harus dong. Yes. Karena kita akan membahas seputaran wedding yang pastinya akan berguna nih. Betul. Sama teman-teman yang baru mau mulai jadi MC. Yes. Atau mungkin sudah berkecimpung, Tapi mungkin ada part-part yang belum kepikiran atau belum pernah kejadian karena kan pengalaman beda-beda ya. Yes, atau mungkin teman-teman yang udah senior atau suhunya boleh komen-komen di sini ya. Iya, kita kasih sharing-sharing. masukan-masukan juga Betul, buat teman-teman betul. yang baru, Betul, mungkin betul. yang baru terjun di dunia perweddingan ini. Oke. Nah, apakah tema yang pertama Kakak Dewi? Kita akan ngobrolin soal wedding, MC wedding sebagai karko. Wow, MC Wedding sebagai karkol, apakah itu? Apakah itu mau saya tanyain sama Bengs? Oke guys. Karena di episode kali ini Yes. saya akan lebih banyak ngegali-gali ya. Nanti Kang Bengs yang akan memberikan informasi seputar Kita korkol sharing tersebut. aja ya, Kita Wia. sharing-sharing, Kita sharing ya. aja, mudah-mudahan sekali lagi Oke. bisa bermanfaat untuk kamu semuanya. Oke, Oke. amin ya rabbal alamin. Yes. Kita mulai dari yang pertama ya. Yes. MC wedding korkol biasanya tuh kapan sih kejadiannya? Nah, guys, kalau mendengarkan karkol kan kita biasanya di parkiran, Di parkiran atau di itu mall. di mall gitu Oh, ya. oh. Seperti ini, bagi pemilik nomor kendaraan lalalala lagi Ya, seperti itu yes, ya. Nah, yes. ternyata itu Ternyata. adalah salah satu fenomena yang dapat terjadi di dunia wedding atau dalam suatu pernikahan. Oke. Kenapa? Ada kalanya pada saat kita memandu ya guys, mungkin tidak semua venue atau gedung, tapi ada Ya. beberapa venue atau gedung yang mungkin kapasitas parkirnya terbatas. Terbatas. Nah, oleh karena itu biasanya terjadinya itu pada saat resepsi biasanya, atau Resepsi. mungkin saya pas akad juga bisa sih gitu. Nggak kebayang gitu ya, lagi suasana Nah. haru biru tiba-tiba Betul. mobil pengantin datang ada yang ngalangin. Yes, betul sekali. Nah, itu bisa terjadi, Wi. Bisa terjadi, ya? Cuman Oke. commonnya adalah terjadi pada saat resepsi. Resepsi. Ya. Karena tamunya lebih banyak mungkin. Betul, ya. pada saat Ya. tamu lebih banyak, mungkin karena kapasitasnya kurang, jadi Yes. ya silih berganti gitu ya. Ya. Nah, ada kalanya di mana ada satu petugas yang akan menghubungi kita, Oke. menghubungi MC ataupun WO yang langsung memberikan info Yes. bahwa Kang, Mas, punten ini ada mobil yang menghalangi, Ya. mobil lain akan keluar gitu Oke. ya. Jadi itu informasi akan diberikan oleh petugas dari gedung Oke. biasanya kepada MC ataupun WO. Ya. Nah, kalau dari WO nanti akan langsung kasihin ke MC. Yes. Jadi terjadinya itu bisa di resepsi atau bisa di akad juga bisa. Bisa di resepsi Yes. atau di akad. Oke, pokoknya ketika rangkaian acara weddingnya itu tersebut. Betul ya. sekali. Terus misalkan nih ada petugasnya datang gitu ya. Biasanya MC-nya tuh gimana sih sikapnya pas datang? Apaan nih gitu? Apalagi baru pertama kali gitu. Gimana tuh Yes, kira-kira? betul. Jangan kaget ya guys, bagi kamu yang semua didatangi oleh petugas parkir atau petugas gedung ataupun WO yang langsung memberikan informasi, apa nih, Kang gitu ini ya, tolong sebuah diinformasikan kertas. gitu Iya. ya, diinformasikan. Jadi kamu jangan kaget, sebagai seorang MC sikapnya harus Tenang. tenang dan harus apa ya, maksudnya kepo. Kepo dalam artian harus penasaran dengan informasi yang diberikan. Iya. Jadi jangan Apa sampai nih, gitu ya? dia memberikan info seperti itu, misalkan ya yang dia menyebutkan nomor kendaraannya aja atau misalkan menyebutkan mobilnya saja dengan tanpa embel-embel yang lain. Yap. Nah, jangan sampai kamu pada saat mau bacain itu, jadi pesan yang akan disampaikan tidak tersampaikan sama Oke, audiens. Jadi oke. audiensnya, "Ih, mobil saha gitu ya, misalkan yang warna hitam atau warna Warnanya biru apa? gitu kan. Berarti informasinya itu kayak harus ada warna mobil, Betul. tipe mobil, nomor plat, Yes, dan betul sekali. apalagi mungkin Yang pertama adalah mobilnya apa? mobilnya apa, jenisnya, Misalkan mereknya. boleh sebut merek kayak sih? Jangan Jangan lah kayak ya. merek Jepang misalkan Mobil gitu. Jepang misalkan ya. Ya, ya. Terus Warnanya? kan biasanya nggak suka ada turunannya. Oh, Sebutin jelas satu lah ya, nggak apa-apa ya. boleh. Misalkan Daihatsu, misalkan Daihatsu. Daihatsu itu Daihatsu kan banyak. Iya. Misalkan Daihatsu Xenia, Xenia. dengan oke. nomor polisi D Bla, bla, bla. 110 EK misalkan EK, ya, oke. dengan warna silver. Warna Nah, silver. jadi ada merek mobil, Merek mobil, terus turunannya apa, Turunannya apa, jenisnya ya, varian dari- variannya ya, apa, lalu ada nomor polisi, Mm-mm. ya nomor polisi, dan terakhir adalah warnanya. oke.
Oke, Nah, ada warnanya. itu harus disebutkan, diumumkan pakai mic ya, pakai mic kepada audiens yang hadir. Kepada Itu karena bisa dimiliki oleh tamu undangan Ya. atau misalkan bisa dimiliki oleh keluarga, gitu ya. Atau panitia juga Atau mungkin ya. atau MC WO-nya, sendiri mungkin atau ya. MC-nya. Yang tidak Lupa tahu. naruhnya di tengah. Pernah saya seperti itu ngumumin kendaraan saya padahal itu kendaraan saya. Kayak kenal gitu. Aduh ya Allah gitu ya. Itu adalah salah satu kenangan yang tidak terlupakan. Oke gitu Wi. Jadi yang pertama Siap, kita ulang lagi. Yang tadi adalah mereknya apa, Mereknya variannya apa, variannya apa, nomor polisinya berapa, polisinya berapa, dan warnanya apa. Dan warnanya Itu apa. sudah lengkap. Itu ya. sudah lengkap. Oke. Iya. Langsung diumumkan. Itu biasanya Diumumkan. kan gini, kan lagi resepsi nih. Mm-mm. Itu diumumkannya itu kan dapat Pak Punten tolong diumumin itu Yes. pas kapan tuh? Nah, pas bagian kapankah part kita mana? mengumumkan saat itu? Nah, gini guys, Ya. dalam dunia MC ya, kalau pada saat resepsi itu ada beberapa kaidah yang tidak boleh dilanggar ya. Oke. Dalam kita mengumumkan sesuatu. Ya. Nah, salah satunya adalah pada saat musik lagi on, Lagi musik on. lagi dinyanyikan, dimainkan ya, dimainkan. oleh si Nah, band. kita tunggu dulu musiknya berhenti ya. Kalau untuk pengumuman ini ya, kalau Oke. untuk pengumuman si Karkol ini, Ya. kita tunggu dulu musiknya berhenti. Baru. Misalkan berhenti, baru kita umumkan. Nanti kita contohkan ya bagaimana cara pengumumannya. Jadi Oke. gitu, tunggu dulu musik berhenti, baru kita umumkan Baru seperti kita itu. umumkan. Kecuali Kecuali. pengumuman adalah yang bisa nabrak musik adalah pengumuman untuk tamu VIP. Oh. Ya. Oh, ada aturan tidak tertulis ya, Betul. unwritten rules bahwa kapan musik boleh di-cut, kapan musik tetap berlangsung. betul. Jadi MC dan WO itu udah ngerti dan juga Oke. pemain musik playernya semua udah Oh, ngerti. iya, iya, Nah, udah pada ada saat kita aturannya. mengumumkan untuk sesuatu pada saat musik lagi main dan kita ngumumin itu orang si pemain musik udah ngerti itu adalah tamu VIP datang. Oke. Dan dia akan otomatis langsung fade out. Oh. Memelankan Oke. volume musiknya gitu Sampai ya. sampai Enggak mati? sampai Oh, enggak sampai mati, cuman pelan-pelan aja gitu ya. Oke. Pada saat udah ngumumin itu baru si musik kan dinaikkan lagi Dinaikin si lagi volumenya. volumenya. Tapi kalau untuk kasus Karkol ini Karkol. kita harus menunggu musik berhenti. Kasih pengertian ke bapaknya atau ke Oke. tamu ataupun ke petugasnya, Pak mohon izin punten kita umumkan nanti setelah musiknya selesai ya, setelah lagu ini. Ya. Oh iya mangga. Kadang 80% ada yang mengerti. Ada yang Ada 20% yang Buru-buru. tidak mengerti dan marah-marah. Oke. Jangan heran ya guys, jangan heran karena Udah orang tamu undangan ataupun keluarga itu berdinamika semuanya. Iya, Jadi iya, beda-beda sebagai MC dan juga sebagai WO harus memiliki kesabaran tingkat dewa gitu ya. Tingkat dewa. Karena tetap aja klien adalah raja. seperti Klien itu. adalah raja. Oke, Oke. oke. Sip kalau gitu. Hmm. Terus ketika itu diumumkan gitu ya. Ya. Itu harus berapa kali sih? Ada timing tertentu Yes, betul. atau maksimum berapa kali gitu? Betul. Tong terus jadi umumin gitu ya. Sampai saya bosan gitu ya. Sampai bosan. Nah, sebenarnya gini, aturannya adalah kita umumkan dulu satu kali. Satu kali. Nah, maksimal di 2 kali. Maksimal 2 Ya, kali. maksimal 2 kali. Misalkan sekali udah, tapi kita umumin lagi sekali lagi, udah oke. Nanti lagu lagi. Kalau misalkan nanti ada lagi yang datang lagi dengan mobil itu yang sama, Masih- umumin lagi nggak umumin lagi, nggak apa-apa, apa-apa. gitu ya. Iya, Umumin iya, lagi. Tapi misalkan ada yang satu kali diumumkan sudah langsung dia ngerti tuh, dia langsung memindahkan mobilnya gitu. Tapi ada juga yang dengan beberapa kali karena mungkin tidak terdengar atau dia lagi di toilet atau dia lagi di mana mungkin. Iya, iya, Nah, iya. itu belum dipindahkan juga mobilnya sampai si petugasnya tetap ngedatangin kita lagi. Oke. Nah, kalau itu boleh diumumin lagi beberapa kali seperti itu. Oke, tapi sebetulnya dari pihak pengantin sendiri nggak keberatan kan? Ada pengumuman-pengumuman yang di luar dari ini kita? Tidak keberatan dong. Oke. Daripada nanti kalau misalkan lalu lintas mobil Mengganggu. mengganggu lalu lintas Oke. untuk perparkiran gitu ya. Jadi terganggu, terhambat kan jadi terhambat juga acaranya seperti Betul, itu. betul sekali. Jadi kita memang ada toleransi lah ya dari pihak panitia Ya. dan juga pihak pengantin bahwa akan terjadi loh gitu. Betul, betul. Hal-hal seperti ini yang Yes. tidak kita duga ya. Betul. Walaupun udah diatur sedemikian rupa, parkirannya biar rapi, ada petugasnya, tapi tetap aja suka terjadi yang Yes, betul, betul. di luar sekali. dugaan ya. Dan Gitu. ini kebanyakan jadi kalau seperti yang tadi aku bilang di awal adalah terjadi pada saat gedung atau venue memiliki kapasitas parkir yang terbatas. Iya, iya. Seperti itu. Tapi pernah dong Kang Beng pasti ketika lagi udah diumumin misalkan lebih dari 2 kali tapi masih juga belum dipindahin nih si mobilnya, orangnya belum atau mungkin lagi kemana kita Ya. nggak tahu. Pernah dong.
Terus si tamunya gimana tuh, kayak aduh saya buru-buru nih gitu, kayak gimana tuh cara kita how to handle? Seperti yang tadi saya bilang guys ya, untuk tamu undangan itu berbagai macam aneka ragam perangai, sifat, karakter gitu ya, dengan berbagai macam background yang beliau-beliau itu gitu ya. Ada yang Mas, itu mobil saya masih terhalang, belum ini malah diumumin lagi gitu ya. Itu berapa kali. Ada yang baru juga misalkan 1-2 kali udah marah-marah. Udah marah-marah. Ini gimana dong? Itu belum bisa dipindahkan. Ini saya mau ada pasien. Aduh, Mas, dokter ya. tanggung jawab kalau pasien saya meninggal. Aduh. Sampai segitu. Aduh. Ada yang begitunya. Diancem kita ya. Iya, betul. Nah, seperti itu terjadi guys ya di reality gitu, di reality world gitu ya. Beneran ada. Nah, seperti yang tadi saya utarakan sebagai MC dan juga WO, ya tetap harus tenang, harus mencari solusi yang baik gitu ya, kerjasama dengan pihak gedung tentunya. Kalau kita sebagai MC tugasnya hanya untuk menyampaikan saja. Untuk menyampaikan Betul. aja. Yang lebih dalam lagi adalah nanti WO. WO akan bekerjasama dengan pihak venue atau pihak gedung untuk dapat menertibkan hal tersebut seperti itu. Jangan sampai ada lagi kejadian Iya. berikutnya. Cuman yang ingin saya garis bawahi adalah banyak sekali respon yang terjadi dari tamu undangan tentunya, dan bagaimana sikap kita sebagai MC untuk menyikapinya seperti itu. Jadi harapkan tetap tenang guys. Kalau misalkan mau bacain lagi nggak apa-apa, tapi tetap seperti yang tadi saya utarakan, menunggu dulu musiknya berhenti, gitu, kasih pengertian ke bapaknya seperti itu. Karena ini kan acara yang apa ya, nggak setahun sekali, seumur once hidup in a sekali. lifetime, yes. Jadi betul. ya harus ada saling tenggang rasa juga, tamunya tenggang rasa, ya WO-nya juga dibantu, MC-nya juga dibantu. Betul. Gitu. Jadi saya mengharap pada para tamu undangan ya, mohon misalkan yang akan memberikan info tersebut, mohon kesabarannya. Karena kami juga bekerja, Bapak Ibu, WO juga bekerja semuanya. Jadi ya kita saling lah ya, saling mengerti gitu, saling memahami juga sesama pekerja di perweddingan ini gitu. Tapi aku agak menggelitik gitu ya. Ketika ada si orang yang mobilnya kehalangin gitu, atau kendaraannya kehalangin gitu, dia tuh biasanya akan info ke siapa? Langsung ke MC kah datang, atau deketin petugas WO-nya? Ke siapa? Kalau SOP-nya adalah ke petugas parkir atau ke gedung. Oh, ke situ dulu pertama. Petugas parkir, ke pihak gedung. Kalau ada pihak gedung ya, kadang si parkir langsung ke WO. Better ke WO dulu sih bagusnya. Enggak ujuk-ujuk ke MC ya Bapak parkir ya. Langsung ke WO dulu, dari WO langsung akan memberikan ke aku, ke MC, ke kita gitu, untuk dapat diinformasikan, diumumkan pada saat itu juga seperti itu. Jadi ke panitia terdekat dulu, pihak venue atau pihak gedung yang biasanya emang ada seliweran di area parkir. Yes, betul. Habis itu pihak parkir yang akan menyampaikan ke WO, dari WO baru akan menyampaikan ke MC gitu. Tapi waktu pas yang marah-marah itu, si orangnya langsung ke MC waktu itu atau ke WO? Ke WO, tapi langsung juga ke MC juga. Dan kalau melihat itu kita harus bersikap menenangkan guys ya, sebagai MC kita harus menenangkan ke bapaknya atau ke ibunya yang ingin segera untuk memindahkan mobilnya, karena mohon izin Bapak Ibu, memindahkan mobil itu tidak gampang semudah menjentikan jari gitu ya. Karena apa? Karena kan ya butuh proses. Yang lain ya, proses gitu. Harus kan tahu, ya kadang punten yang punya mobilnya itu lagi di mana gitu kan, lagi makan atau lagi apa gitu. Jadi sekali lagi mohon pengertiannya aja. Iya. Oke, terus kita juga kan gini ya, maksudnya ketika ada di venue itu kan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi itu tadi ya. Terus misalkan pun ternyata sampai udah berkali-kali itu orang tuh nggak ada, what should we do? Maksudnya gini, 2 kali nggak ada, 3 kali nggak ada, terus pokoknya tiap musik berhenti nggak nyampe itu orang gitu ya, kita nggak tahu dia ada di mana gitu. Bisa jadi tiba-tiba supirnya ketiduran misalkan, yang punya kunci mobilnya. Pernah nggak kejadian itu sampai bener-bener lama banget gitu? Mungkin pernah sampai lama banget. 30 minutes mungkin. Yes. Kayak pernah. Ya diulang-ulang lagi aja umuminnya. Diulang-ulang lagi. Ya wayahna dengan adanya kondisi seperti itu, kita sebagai MC wedding, sebagai MC gitu ya, harus tetap mengulangi. Kalau tetap gitu. mengulangi dan mudah-mudahan dengan pengulangan informasi tadi bisa ngeh gitu lah si ownernya dari pemilik kendaraan tadi. Oke, pokoknya keep aja terus diulang-ulang sampai memang si mobilnya sudah dapat dipindahkan. Betul, dan juga tentunya kita juga berusaha untuk memberikan informasi kepada tim parkirnya atau ke WO-nya, tolong kalau misalkan ada cara lain gitu loh, maksudnya
ada cara lain gitu ya. Jadi selain mengumumkan yes, maksudnya betul, ya? selain Oke. mengumumkan kan itu kan salah satu ikhtiar aja ya kalau Yes. mengumumkan gitu loh. Tapi misalkan menghubungi pihak keluarga, misalkan Ya, menghubungi siapa pihak tahu keluarga, ya. siapa tahu itu adalah milik keluarga. Oke. Gitu. Jadi nanti dari keluarga, oh iya itu itu punya si om siapa, punya si siapa Oke, gitu. Jadi oke. keluarga yang menghubungi biar lebih cepat gitu. Oke. Terus pertanyaan yang selanjutnya adalah yang akan memberitahu harus berapa kali diumumkan itu oleh WO berarti? Bagusnya WO. Oke, jadi Iya. misalkan kita nih, Kang, tolong diumumin sebanyak 2 kali. Atau, Kang, ini ada mobil, udah aja nggak ngomong harus berapa kali. Nggak usah sebenarnya. Jadi nggak usah Oke. berapa kalinya nggak usah disebutin sama Oke, WO. Cuman oke. itu kondisional aja, Oke, kondisional. oke, Kalau oke. misalkan diberikan informasi itu, kita Ya. umumkan sekali, 2 kali, oke, Ya. udah beres. Nah, lagu jalan. Mm-mm. Kalau misalkan itu masih ada mobilnya, pasti datang lagi sih bapak parkirnya. Pak, ini masih ada mobil, oke, Masih ada, kita umumin lagi belum. gitu aja sih. Oke, jadi ngikutin aja Ngikutin lah ya, aja, nggak kondisional. harus kayak tiap lagu berhenti kita umumin gitu ya. Itu oke sih, karena Oke. bukan menu utama ya itu. Tapi ini menarik ya, karena memang kadang-kadang apa ya, kejadiannya mungkin agak langka ya, nggak setiap wedding ada gitu ya, atau setiap wedding ada. Hampir sebenarnya 80% ya, hampir ada gitu. Oke, menarik. Berarti Iya. ini memang sesuatu yang common ya, Betul. sesuatu yang hampir selalu akan terjadi dan harus diantisipasi Yes, sama kitanya. betul. gitu ya. Dan itu menjadi salah satu apa ya, maksudnya salah satu trik seorang MC bagaimana cara membacakannya, cara membacakan Oke. informasi tadi Oke, agar informatif, yes. tapi ini kan wedding acaranya. Iya. Gitu. Jadi harus seelegan mungkin Seelegan gitu ya. mungkin, tetap Dan tenang, tetap berwibawa, informatif. tenang ya sebagai MC wedding, nggak boleh pecicilan gimana gitu ya. Nah, makanya ada teknik-teknik tertentu guys. Ini bagi para MC pemula, mungkin bagi para MC teman-teman saya atau para senior-senior udah terbiasa mungkin ya gitu. Oke. Tapi mudah-mudahan apa yang kita share sekarang ini bagi MC pemula bisa lebih bermanfaat. Oke, berarti abis ini sebentar lagi kita akan lihat bagaimana caranya, Yes. bagaimana tekniknya untuk beberapa pengumuman ya. Yes, betul sekali. Jadi sekarang kita akan langsung kasih tahu ke Kang Beng. Kita meminta Kang Beng Oke, untuk oke. bagaimana caranya mengumumkan sebuah karkol gitu ya. Yes. Oke, jadi gimana nih Kang Beng caranya Baiklah. ya? Pengen tahu dong contohnya, Siap. silakan. Gini Wi, sebenarnya ada beberapa versi ya. Ada beberapa versi dalam artian masing-masing MC memiliki redaksional masing-masing. Oke. Cuman yang aku titik beratkan adalah untuk si redaksional ini pertama ya kembali lagi aku ingatkan pertama harus informatif. Informatif. Informatif dalam artian isinya seperti yang tadi. Oke. Ada merek kendaraannya, Mm-mm. variannya apa, nomor polisinya berapa dan warnanya apa. Warnanya apa? Itu aja intinya ada itu Betul. semua. Jadi pada saat kita nerima dari tim parkir ataupun dari WO, kalau itu belum lengkap jangan diumumkan. Jangan diumumkan. Nah, karena akan jadi bumerang buat kita. Iya. Karena misalkan mobil disebutkan misalkan cuma mobilnya doang kepada nomor pemilik mobil Xenia misalkan ya. Mohon untuk memindahkan mobilnya Ya. gitu. Xenia mana ada seueur Xenia teh gitu iya, ya. Emang ada lu aja 2 punya juta, Xenia ada doang. 2 juta unit. 2 juta unit. Makanya terus misalkan kepada pemilik mobil dengan warna hitam, hungkul misalkannya aja gitu ya. Da hitam teh seueur merenya nu Iya, warna hideung kayaknya teh hampir gitu 90% seperti itu. mobil tuh Iya, warna hitam. makanya diharapkan guys, teman-teman semuanya seinformatif mungkin. Yang tadi saya utarakan pertama adalah merek kendaraannya, Yes. variannya apa, nomor polisi dan juga terakhir adalah warna. Warna. Jadi seperti ini ya guys. Silakan. Sekali lagi ini bisa dicontoh sama kamu atau misalkan bisa ditambahkan atau dikurangkan boleh sesuai dengan selera masing-masing ya. Proses seperti ini. Hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu para tamu undangan telah hadir pada siang hari ini. Kami informasikan bagi pemilik mobil Xenia warna silver dengan nomor polisi D1162EK, mohon untuk memindahkan posisi mobilnya karena menghalangi mobil lain yang akan keluar. Sekali lagi Bapak Ibu, bagi pemilik mobil dengan nomor polisi D1162EK, mobil Xenia warna silver, mohon berkenan untuk dapat memindahkan posisi mobilnya karena menghalangi mobil lain yang akan keluar. Terima kasih. Seperti itu. Oke, cukup singkat, padat dan Iya, jelas ya. jangan terlalu bertele-tele karena ini adalah fungsinya informasi. Oke. Jadi informasi itu to the point, tapi maksudnya tidak langsung menyuruh, tapi emang menyuruh isinya, cuman lebih halus lah gitu. Lebih halus. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, Bapak dan Ibu mohon izin untuk dapat memindahkan posisi mobilnya karena menghalangi mobil lain yang akan keluar. Seperti itu. Oke Jadi deh. orang itu yang pertama mungkin baru
baru mobil siapa nih? Jadi 2 Iya. kali kita ulangi. Oke. Oke, kita 2 kali. Karena mungkin tadi apa nih gitu. Ya apa nih, ada mungkin mobil gua atau bukan gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, cuman pada saat kamu mengumumkan jenis mobilnya itu harus pelan-pelan. Mobil Xenia warna silver dengan nomor polisi D1162EK. Mohon berkenan untuk memindahkan posisi mobilnya karena mengalami mobil lain yang akan keluar. Jangan sampai pada saat kamu mengumumkan merek mobilnya itu kecepatan gitu loh. Kecepatan. Termasuk saya sih, saya adalah tipe orang yang suka ngomong cepat-cepat, tapi pada saat itu atau pada saat acara akad nikah saya mengurangi speed. Yes, mengurangi speednya agar disesuaikan dengan apa yang akan kita sampaikan. Seperti itu. Oke deh, mungkin gitu aja ya untuk Yes, episode yang pertama betul. ini dari playlist yang pertama. Jadi Iya. playlist pertama kita itu adalah seputar soal MC Wedding. Dan episode yang pertama mengenai car call, MC Yes. sebagai car call sudah selesai. Betul sekali. Dan ini mungkin salah satu hal yang menarik mungkin ya, tidak banyak orang sadari bahwa MC Wedding itu bisa sebagai car call guys, Bisa gitu sebagai ya. car call, Jadi bisa dalam banget. artian MC Wedding bisa sebagai apa aja gitu. Apa Akan aja. kita bahas nanti di episode berikutnya. Episode berikutnya. Pokoknya terus stay tune di BND Talk Zone. Kita akan tayang seminggu sekali. Seminggu sekali. Setiap Tungguin hari aja. apa? Tungguin aja. Tungguin aja. Pokoknya subscribe, like and Comment. yes, komen tentunya. Jangan lupa Oke. di-share juga ya. Jangan lupa di-share. Komen See di bawah you. ini ya guys. Terima See kasih. you on our next video. Bye-bye. Bye.